Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kita masih membicarakan seri Ramayana dengan akhir kisah Rama dan Sinta. Ini adalah pakoman ketiga atau part ketiga dari episode akhir kisah Rama dan Sinta. Kemarin yang pertama sudah dibicarakan akhirnya mereka itu yang Sinta itu yang part 1 itu Sinta diusir dari Ayodhya, terus lahirnya Pangeran Lawa dan Usha. Kedua nggak dibicarakan kan di situ karena nggak ada ceritanya pada di situ pakeman yang kedua. Nah sekarang di pakeman ketiga ini Paris kan sempat mention bahwa ada cerita akhir kisah dari Rama dan Sinta itu Rama, Niti dan Nitis gitu. Kita akan membicarakan pakeman yang itu ceritanya gimana Pak? Beda lagi dari yang kemarin. Pada dasarnya ya sama aja. Jadi kalau yang pertama itu kan dari bahasa Sanskerta Ramayananya, terus yang kedua itu dari bahasa Jawa kuno. Nah, ini sudah ditulis lagi dengan judulnya Serat Ramayana, Serat Rama gitu ya. Nah, ini babaran Bali Pustaka. Jadi sudah ditulis lagi oleh kerabat yang ada di Bali Pustaka itu. Nah ini justru lebih ke Nusantara lagi. Jadi juga banyak dibuat pementasan wayang orang maupun wayang kulit itu. Dengan sendirinya setiap pementasan wayang wong atau wayang kulit itu si sutradara atau si dalang itu mesti merubah atau mengangkat lagi agar ada bobotnya ya toh. Ke logikanya juga harus pasti digituin, Cari-cari lagi. Nah ini saya akan menceritakan yang agak lugu saja. Biasanya itu ada dua cerita toh, Romonite dan Romonitis. Oh itu udah cerita guys. Dua buku ya. Nah itu kalau dipentaskan itu kalau wayang wong pada saat Idul Fitri Lebaran gitu bisa jadi 8 seri gitu. Nah ini nanti kata-kata itu dua cerita itu akan aku jadikan satu saja. Soalnya banyak ceritanya yang mirip atau sama dengan cerita-cerita buku yang lain. Ya gitu aja ya. Nah, langsung aja kita ceritain. Kita mulai saja lah. Perlu didasari lagi setelah memenangkan perang di Alengka, Sri Rama boyong Sinta ke Ayodhya ya. Nah di situ Rama tetap menjadi raja Ayodhya, tapi beberapa saat kemudian Ayodhya diangkat raja yang tadinya raja wakil di Bharata, adik Rama, sedangkan Rama membangun istana di ibu kota baru. Kalimantan. Bukan. Ibu kota baru. Nah, itu namanya Poncowati. Nah, Poncowati. Nah, di situ dia juga memerintah kota yang baru itu, Romo. Pada suatu saat Romo ini masih bersama Sinta dan Lesmono dihadap oleh para pangeran adik-adik Romo. Kemudian dihadap juga oleh sahabat Sinorowedi di Kapindra Sugriwa dengan prajurit-prajuritnya, senopatinya seperti si Anggoda, Anila, Jembawan,
Janurwindo, Kawisrobo, Kapi Agni, ada di situ semua gitu. Nah, si Anoman tetap berada mendampingi si Prabu Rama di Poncowati. Nah, di situ. Kemudian pada suatu saat Romo ini berkumpul gitu menyampaikan keinginannya. Dia mengatakan bahwa dari kecil sampai dengan dewasa dan sudah di usia senja gitu, dia selalu melakukan dharma kesatrianya untuk memayu hayuning bawono. Nah, itu dengan usianya yang sudah tua umpamanya gitu, dia merasa bahwa harus ada akhirnya. Kalau sudah tenaga tidak mampu, usia sudah tua, pemikirannya sudah kacau-kacau gitu ya, itu kan pasti harus terganggu itu niatnya untuk melaksanakan dharmanya itu. Nah, itu dia terus memikir di sebelah kiri kanannya negara Ayodhya, atau ya mikir semoga saya bisa sampai akhir hidup ini menjalani dharma memayu hayuning bawono. Semoga ya. Nah, setelah saya berakhir hidup saya nanti, semoga ada orang lain yang melakukan hal itu gitu. Nah, menurut penilaian atau menurut penglihatan atau pengetahuan ya, dia sudah nitik-nitik. Nah, ini nitik-nitik itu ya, maksudnya itu mengintip atau melihat dengan dekat gitu. Mencari berita, ada berita yang mengatakan bahwa sampai dengan saat itu satria-satria yang melaksanakan dharmanya untuk memayu hayuning bawono itu dikelompokkan, yang dia tahu yang paling menonjol itu satu kesatria yang menjadi raja di Dwarawati, Prabu Krishna. Kedua itu Raja Mandura, Prabu Balarama atau Baladewa, kebetulan kakak dari Prabu Krishna Dwarawati atau Dwaraka ya. Terus yang ketiga adalah kesatria Pandawa yang menjadi raja di negara Amarta. Dari tiga itu semua melakukan dharmanya memayu hayuning jagat, mengutamakan sifat angkara murka harus disingkirkan. Pokoknya mengikis sifat angkara murka, dia mengutamakan sifat utama dan selalu berbuat untuk kebenaran gitu kan. Nah itu, nah ini kedua kalinya ini si Romo ingin mencoba atau nitik pribadi atau perilakunya para satria yang melakukan dharmanya itu. Berarti dia ingin lebih jelas lagi kepribadian para satria itu. Itu mereka udah pada lahir belum sih? Belum kan? Sudah. Oh, Dalam cerita ini sudah gede-gede, sudah ada Gatotkaca apa. Nah inilah, ini kan sifatnya untuk menyatukan saja. Kalau dari Ramayana yang aslinya itu kan yang bersambung dengan kisah Mahabharata itu kan si Anoman, ya kan? Terus si Rama Parasu, iya. Itu kan bersambung. Masih ada di situ. Nah ini juga maksudnya disambung begitu. Tapi ya gimana caranya ya, itu padahal kalau menurut pakem Jawa itu pakem Jawa itu Rama itu leluhurnya si Krishna. Iya. Nah, makanya itu jadi kalau sudah pakai akman, pakai
pakeman ini sebaiknya yang hal itu agak dilupakan gitu. Jadi ini hanya menunjukkan suatu cerita, ini ada cerita seperti ini gitu. Makanya bukan dari Ramayana Basa Jawa Kawi, bukan Basa Jawa, bukan dari itu, tapi dari Balai Pustaka ini yang sudah diramu, yang kadang dibuat akun pedalangan. Oke. Nah, Olahnya jauh ya. iya makanya itu, makanya saya, Bingung. makanya dua cerita itu saya jadikan satu saja karena ada yang Hampir sama. ceritanya hampir sama, terus ada yang jauh kemungkinannya gitu loh. Jauh dari Nah, yang jelas keinginannya Sri Rama itu untuk menguji, untuk mengetahui sifat pribadinya para satria yang melakukan dharma memayu hayuning bawono. Oke. Dengan demikian akan dimulai dengan perintah kepada si Sugriwa untuk membawa pasukan mendatangi Mandura, mengatakan kepada Raja Mandura bahwa Raja Mandura harus takluk, ya, nungkul kepada Poncowati Sri Rama itu. Terus diingatkan lagi, tapi ingat, ini saya hanya ingin melihat solah tingkah kepribadiannya si Balarama itu. Maka dari itu usahakan jangan banyak korban atau jangan ada korban. Ya, sanggup si Sugriwa ya. Kemudian perintah yang kedua untuk menguji ya, untuk melihat kepribadiannya satria-satria yang lain, itu memerintah si Anoman. Anoman harus membawa surat Sri Rama diserahkan kepada Raja Amarta. Sedangkan di Amarta itu Pandawa itu biasanya dikendalikan nafsu segalanya itu oleh Sri Kresna. Jadi dia tidak perlu ke Dwarawati atau apa, pasti ada di situ. gitu. Ya sanggup. Akhirnya kedua utusan itu berangkat dan ini dibubarkan. Kalau wayang kulit itu umumnya terus ke Datonan, habis kerajaan situ pasti kerajaan istana Kedaton, istana Kaputren, ya keluarga raja itu. Di situ ada si Dewi Sinta. Dewi Sinta dan berada dengan biasanya si sama Limbut Canik gitu kan. Kemudian ada datangnya Sri Rama mengabarkan keadaan pertemuannya itu tadi. Dewi Sinta dengar bahwa Sri Rama mau menguji pribadi dan tingkah laku para satria Mandura, Dama, Amarta. Nah ini terus Sinta punya keinginan, bolehkah saya ikut dalam keinginan Sri Rama, karena saya ingin berdamai atau bersahabat dengan seorang putri yang masih mempertahankan kesucian dan kesetiaannya. Itu saya dengar yang namanya Wara Subodra, itu istri permaisuri si Arjuna. Arjuna itu orang Pandawa. Nah maka dari itu saya ingin berdamai dan berkerabat gitu. Apa kira-kira diizinkan? Iya, maksudnya itu nganu bersahabat gitulah, membangun kedamaian, bergaul gitu. Temenan. Di situ Sri Rama menyetujui. Ya sudah, kalau niatmu begitu untuk berlaku damai, bersahabat dengan Wara Subodra, silahkan, itu niat yang baik. Ya kan? Niat yang baik. Nah untuk kepentingan itu kalau ada kebutuhan apapun
kamu harus selalu dijaga oleh Laksmana. Ya sanggup, yalah nantilah pada suatu saat nanti ini adegan ini selesai, kemudian adegan selanjutnya ini di Mandura. Prabu Balarama dihadap pepatihnya Pragoto Prabowo dan para senopatinya kedatangan si Samba, Setyaki dan Udawa. Diutus oleh Kresna karena Kresna dan Pandawa sudah lama tidak bertemu dengan Baladewa, jangan sampai terlalu jauh. Diajak Baladewa untuk berkumpul, mempererat persaudaraannya dengan Kresna dan Pandawa. Ya sanggup si Balarama ya. Ya memang saya sendiri juga sudah kangen apa ya, sudah merasa rindu gitulah. Ini belum selesai adegan atau pasiliwakannya, pertemuan di pendopo itu datangnya si Kapindra Sugriwa dengan keperluan untuk mengharap si Balarama agar mau tunduk, ya, agar mau takluk dengan Prabu Rama yang ada di Poncowati. Lah ini si Baladewa kan kepancing kemarahannya. Baladewa goyok suara keras begitu, ndak tahunya Sugriwa ini suaranya juga begitu. Ini lucunya, jadi Baladewa bentak, sini juga bentak, bisa keras gitu. Jadi hampir sama itu, awalnya ya begitu, nganulah santak gitulah. Jadi omongnya yang kalau omong keras marah gitu, kalau Baladewa kan ngerotos gitu terus. Ya ini juga keras juga gitu. Sampai terjadi perselisihan, terjadi perang, termasuk prajurit Mandura dengan prajurit Pragusa dari Poncowati. Kera-kera itu kayak si Jembawan Janurendra, Anila, Anggoda, Kapi Agni, Kapi Serobo dan lain sebagainya itu ya, yang tokoh-tokohnya yang ya yang jelas itu sebagian besar anak-anak dewa ya itu yang punya kesaktian pasti. Nah terjadi perang gede, Baladewa tetap perang dengan si Sugriwa. Wah sama sapinya itu. Oh iya, malah kemungkinan Baladewa agak kalah cepat gitu. Soalnya ya dia lebih tua, lebih berpengalaman. Zaman itu sudah bisa menghancurkan Maesasura, Jatasura, Lembu Sura yang melawan Kahyangan. Baladewa juga pernah kan membantu Kahyangan untuk menghancurkan raja yang mau merusak Kahyangan. Jadi sama-sama saktinya. Nah ini dalam peperangan Rame begitu, Sugriwa termikir, dia ingat pesan si Rama. Pesan Rama kan jangan banyak korban, tahu, usahakan tidak sampai ada korban. Nah Sugriwa kemudian milar atau mundur, menjauhkan diri dengan Baladewa dalam perang itu. Kemudian dia memberi tanda-tanda kepada prajuritnya untuk menjauhkan diri dari musuhnya. Akhirnya sampai jauh-jauh pergi pulang. Di sini nggak usah dibicarakan lah, yang jelas Baladewa pasti masih marah sih, tapi dia ingin datang ke Amarta lah tuh sambil melapor. Biasanya Baladewa itu ada peristiwa apa saja mesti dikatakan sama Kresna. Jadi kebijaksanaannya dia itu jangan sampai salah, itu kebijaksanaannya Kresna itu lebih diutamakan oleh dia. Itu. Nah, sudah adegan itu habis lah, kisah itu selesai. Kemudian adegan selanjutnya di kerajaan Amarta. Di situ ada Prabu Puntadewa atau Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula, Sadewa ya. Kebetulan di situ juga kedatangan Prabu Kresna. Nah, untuk memperbanyak kepentingan
Baloromo itu di sini saya datangkan ke situ sekalian, jadi biar tahu keadaan apa yang terjadi di Amerika. Jadi Baladewa juga di situ kan datang melapor bahwa dia dapat ancaman akan dikalahkan oleh Raja Rama dari Poncowati. Tuh. Kresna ya nanti harus diselesaikan lah, begitu biasa kebijaksanaannya. Kresna kan santai-santai ya gitu kan. Kemudian pada saat itu datang si Hanuman membawa suratnya Sri Rama, diserahkan kepada Yudhistira, dibaca oleh Yudhistira. Yudhistira masih memikir maknanya, itu diminta sama si Bimo. Bimo sudah menaruh curiga saja kan, diminta Bimo, dibaca oleh Bimo, tahu kalau isi surat itu minta akan boyong Dewi Drupadi. Bimo marah kan, kebiasaan kalau seorang raja menyerahkan putri atau permaisuri atau itu tanda taklukan, ya kan. Wah ini marah Bratasena, dogang si Hanuman. Itu ayo kamu mesti tanya soal Hanuman sama Bima itu kan. Nah itu bisa murid sama guru kan. Belum berarti saudara kan. Iya. Nah itu bisa dibuat sudah, bisa dibuat belum, hanya kewajibannya beda-beda sana sini gitu. Itu aja nih jejeki Hanuman kan. Ya kan memang Gurunya. suka begitu sih. Bratasena sama Hanuman itu cerita Dewa Ruci itu. Hanuman juga perang rame, itu kan cerita Dewa Ruci apa itu kan sesudah apa sebelum dia ketemu Bratasena kan gitu, makanya agak dihilangkan dikit gitu. Nah ini dibuat sudah saudara atau belum, tapi permasalahannya kan begitu. Iya. Nah Pokoknya ini gitulah pokoknya. didugang itu sampai terjadi perkelahian. Kemudian Sri Kresna juga melihat suratnya itu tadi, dia juga punya pendapat yang hampir sama dengan Bimo, tapi diembel-embeli dengan kebijaksanaan Kresna. Ini mencoba, ini orang itu tahu Kresna ini mencoba kesabaran atau mencoba para Pandawa. Itu Kresna udah tahu, makanya dia berangkat menyusul Bima, itu mengajak Gatotkaca berangkat gitu. Terus di luar pertemuan itu Hanuman sama si Bima berkelahi kan, berkelahi rame itu, semua menuruti banyak masing-masing kan. Jadi itu saudara atau bukan nggak ngerti lah gitu, masalahnya gitu. Dipisah sama si Kresna, udahlah tidak usah ribut-ribut. Orang sana datang juga Hanuman seorang diri, tidak membawa pasukan, berarti tidak menaklukkan. Dia minta Drupadi, mungkin niatnya baik, tapi diselimuti dengan niat yang kayak menaklukkan begitu. Maka sudah hentikan perkelahian Hanuman. Ya sudah, ini kamu aku bawain kendogo. Kendogo itu kendil, dikasihkan si Hanuman. Dikatakan bahwa kendil ini isinya Dewi Drupadi. Tuh, sampaikan ke sana ke Gustimu. Berangkat Hanuman pulang. Yang sini untuk melihat kejadian selanjutnya, diajak untuk mengikuti ini bagaimana akhirnya kejadian-kejadian ini gitu kan. Berangkat. Terus ada suatu ketika Hanuman sampai di Poncowati, kendil atau bersamaan dengan datangnya si Sugriwa melapor ya bahwa si Baloromo mengatakan tidak mudah menaklukkan, itu harus perang atau jadi perang bener, tapi takut kalau ada korban, makanya diundurkan prajuritnya melapor. Ya baik, nah baik ya. Terus si Hanuman juga datang melapor bahwa saya dibawain surat sudah
disampaikan sampai terjadi salah paham antara Bima dengan Anoman, tapi itu dipisahkan oleh Prabu Kresna, dan Prabu Kresna memberikan Kenjogo ini, dikatakan bahwa dalamnya adalah Drupadi. Dibuka yang keluar bukan Drupadi tapi Gatotkaca. Nah, tahu Gatotkaca ada di situ kan dikira mata-mata, apa dikira mau berbuat apa. Para pengawalnya kan pasti sudah menyiapkan diri untuk menangkap Gatotkaca. Sampai Gatotkaca ditangkap jadi perang rame dikeroyok di situ si Gatotkaca. Tapi kembali lagi Sri Rama tidak ingin ada korban. Rama keluar bawa senjatanya, Guwa Wijaya dipanahkan ke kaki paha si Gatotkaca. Gatotkaca terbang dengan kesakitan, panahnya masih terbawa di situ. Jatuhnya si Gatotkaca di depannya Kresna dan Pandhawa itu. Tuh, Kresna tahu bahwa ternyata si Rama itu mengirimkan senjata. Dia tahu bahwa saya mengirimkan Drupadi itu tadi sebenarnya bukan Drupadi tapi Gatotkaca, disampaikan gitu kan. Nah, itu saya sudah mengirimkan kekuatan bahwa di sini ini masih ada kekuatan, jadi tidak bisa kan ditaklukkan dengan secara halus. Tuh, nah ini sekarang Romo membawakan senjata situ kan, sama-sama memberi tanda gitu. Oleh Kresna senjata dibuang, diangkat dari kakinya si Gatotkaca, disuruh bawa si Arjuna, bawakan ini, nanti kalau suatu ketika harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bawa Arjuna, kemudian senjata cakra diangkat oleh Kresna, dilepaskan, dilempar menuju ke Pancawati itu. Terus ada sisipan lagi, ini sudah cerita agak sirep dulu ya, tenang dulu gitu. Terus adegan di Kaputren Madukara, Dewi Subadra ya toh, biasa membicarakan keadaan kasatriyan Kaputren itu, kedatangan Dewi Sinta yang diikuti oleh Lesmana. Nah gitu kan. Nah itu bertemu sama Subadra, mengatakan kepentingannya bahwa saya ingin bersaudaralah dengan kamu, karena yang saya dengar kamu itu orang yang mempertahankan kesucian dari pengabdian kesetiaanmu pada kami. Saya juga ingin mempunyai kepribadian seperti kamu, maka dari itu kamu bolehkan kami untuk menjadi satu sahabat atau saudara, sedulur Sinarawedi itu. Jadi saudara yang erat seperti saudara kandung gitu. Nah, si Subadra niatnya baik, ya mau saja. Dia kan belum tahu bagaimana kejadian di luar Madukara itu. Ya, dia sanggup saja. Kemudian datang si Arjuna. Ceritanya Arjuna ini pernah bermimpi ketemu wanita yang wajahnya sama dengan Subadra. Ketemu sama si Dewi Sinta, dia merasa senang sekali ini si Arjuna. Dewi Sinta dicandak, dimajukan, mau dipotong gitu ya. Terus Lesmana nggak terima, Arjuna disingkirkan. Lesmana mengatakan saya harus mempertahankan atau menjaga kesucian Dewi Sinta. Jangan disentuh Dewi Sinta. Ya bisa saja dia umur ini dicuri Rawana saja bertahun-tahun tidak ada yang menyentuh suci itu. Nah, Janaka mengatakan
bahwa saya ini sebenarnya bermimpi bertemu dengan wanita yang mirip sekali dengan Subodro istriku. Ya di sini kok kenyataan ada yang datang seperti itu. Saya membuktikan benar ya Pak, saya masih mimpi. Dulu kenyataan ini kok bisa terjadi. Maka saya memegang si Dewi Sinta untuk saya dekatkan lagi. Ternyata Cilsumono tidak mengizinkan. Ya sudah, nggak usah jadi poncokoro, nggak usah jadi perkelahian. Kalau bukunya itu terjadi peperangan dengan itu. Terus akhirnya Sinta pamit, sudah terlaksana tujuannya. Dewi Sinta pamit pergi dengan satu pesan lagi kepada si Subodro dan Arjuna. Saya bersahabat ini sudah membirakan, dan saya ingin membuktikan persahabatan kita kepada Prabu Rama. Maka dari itu saya mengundang kalian dari si Arjuna sama Subodro dan kerabatmu semua untuk datang di saat perkawinan adikku si Barata yang mau memperistri Dewi Antrokowulan. Sanggup si Subodro ini, niat baik juga kan semua, sanggup. Sinta lanjut pulang sama Lesmono. Adegan selanjutnya di Poncowati, Sri Rama dengan semua prajuritnya ya itu berkumpul di situ menerima datangnya si Sinta, melapor bahwa dia sudah bertemu dengan Subodro dan sudah berjanji untuk bersahabat dan bersaudara. Ya, si Rama tenang saja dan mengizinkan saja. Romo juga nggak punya niat jelek kan sama mereka. Kemudian ada datangnya senjata cokro yang dilempar oleh si Kresna tadi, ditangkap oleh si Romo. Ini senjatanya Prabu Kresna ini, senjata cakra. Dia hafal sekali kan senjata cakra, dia juga Wisnu. Nah, hafal sekali senjata cakra. Ya sudah, tak bawa aja, nanti pada suatu ketika akan kita temui gitu kan. Nah, dalam hal ini kemudian dia mengatakan kepada Sugriwa dan Anoman dan anak buahnya semua. Prabu Rama mengatakan, saya sudah mendapat titian, ya, mendapatkan gambaran, sudah dapat melihat para satria yang melakukan dharmanya itu, sudah saya ketahui kepribadiannya. Maka dari itu kita hentikan untuk menguji atau itu. Kita sekarang mengadakan perdamaian saja dengan mereka semua. Memang tujuan saya untuk itu. Nah, di samping untuk itu kita kan masih punya kewajiban untuk mempersandingkan si Barata ini dengan Dewi Antrokowulan. Maka dari itu mari kita berangkat ke tempat si Barata di Ayodhya. Nah, semua bersiap berangkat ke sana. Nah, pada saat sampai di sana si Barata dipersandingkan dengan Antrokowulan. Ini sebenarnya kalau bukunya ini Antrokowulan ini ada ceritanya lagi nih sama Arjuna. Selingkuh-selingkuhan gitu kan nggak enak kan kita. Kayak ini jangan apa Arjuna sama Banowati. Ya, dan ini kan nggak kenal, jadi terus nggak ada kelanjutannya. Habis selingkuh-selingkuhan nggak ada kelanjutannya kan, itu menodai. Iya. Menodai Janokonya juga menodai putrinya gitu. Jadi nggak tak ceritain aja. Nah, di situ terjadi perkawinan lah antara Antrokowulan dengan si Barata. Dihadiri Romo dengan kerabatnya semua, Sinta dan lain. Nah, pada waktu pernikahan itu datang ini si Kresna, Subodro, Arjuna, si Balarama,
sama Pendowo ya, datang ke situ. Nah ini juga punya ketentuan dia ngajak perdamaian, tapi dia tetap semua datang untuk penghabisan, akan dilanjutkan menaklukkan negara Mandura, Amarta dan Dwarawati apa enggak kan gitu. Nah sampai di situ diterima dengan baik oleh Rama itu, terus dan masih ada satu kewajiban lagi, si Arjuna menyerahkan senjata Wawijaya kepada Rama. Inilah kesalahpahaman yang semula, yang dulunya gitu diterima oleh Rama. Rama membawa senjata cakra dikasihkan kepada Krishna sambil mengatakan, Krishna, sebenarnya semua yang terjadi tadi dulu itu saya hanya nitik membuktikan bahwa tiga negara itu melaksanakan kewajibannya untuk memayu Hayuning Bawana. Tuh, sekarang saya sudah dapat titian bahwa kalian semua memang lahir batin adalah satria yang melaksanakan hal itu, dan saya ingin usia saya yang sedemikian ini saya masih ingin melaksanakan memayu Hayuning Jagat. Maka dari itu saya akan melanjutkan niat itu dengan menyatu dengan dirimu. Rama nitis ke Sri Sresna. Kemudian si Dewi Sinta, wah saya tidak bisa ditinggalkan oleh Kang Mas Rama kan gitu. Nah, saya juga ingin melanjutkan niat mensucikan kesetiaan itu agar ada orang yang menulat atau melakukan seperti hal itu, karena saya juga lebih tua sekarang, saya anggap sudah selesai pekerjaan saya, tapi saya harus melihat bahwa ada orang lain yang masih melaksanakan itu. Manitis kepada Subodra, ini ya Rama ke Kresna, Subodra dititisi Sinta. Lesmana juga mengatakan gitu sama si Arjuna. Arjuna, ada banyak kesamaan antara kamu dengan aku tentang kewajiban sebagai ksatria yang harus berbakti dengan saudara, berbakti dengan kewajibannya memayu Hayuning Bawana. Ya, dengan kesamaan itu saya pun tidak bisa dipisahkan dengan Kakang Rama dan Kakak Sinta. Maka dari itu aku ingin menyatu dengan kamu, menyatu si Lesmana ke Arjuna. Nah ini si Kresna yang sudah ada Rama kan sudah seneng ini. Nah kemudian tidak lama keluar lagi Lesmana. Loh kok keluar lagi dari tubuh si Arjuna? Ya saya nggak tahan lama di sini, nggak betah. Sebabnya tahu sendiri saya orang yang sudah sumpah wadat menjauhi wanita, sedangkan Arjuna istrinya banyak gitu. Wah nanti saya kena goda, saya jadi menghilangkan sumpah saya. Nah terus sekarang maksudmu lari deketin si Baladewa, masuk ke Baladewa. Nah Baladewa yang tetap jujur dan tetap kasih sayang dengan sesamanya gitu kan. Baladewa dimasukin itu. Ya itu Baladewa lho iki piye? Ya gitu kan. Kok Lesmana manunggal dengan saya. Nah sedangkan Lesmana itu sudah bersumpah wadat, nah saya gimana gitu. Ya kan dia juga udah punya istri kan. Nah ya wadatnya itu setelah Kang Baladewa sudah mempunyai istri dan keturunan. Nah, jadi setelah itu Baladewa sudah tidak dekat sama wanita lagi kan, nggak punya istri dua kan dia. Nah gitu terima.
Kalau Jonoko kan sampai kapanpun ada wanita masuk Pak Eko. Ya kalau sudah nitis semua begitu kan sudah damai dan sejahtera semua pada tujuannya, ya sudah. Berarti selesai. di situ ini ya apa di Pakeman yang ini tuh Rama Sinta itu tidak bukan menjadi dewanya mereka ya. Maksudnya kan kalau di Pakeman yang masih awal banget itu kan para Pandawa sampai Kresna sendiri itu kan memuja banget, Menyamakan Rama itu seperti dewa, ya sama aja anggapannya begitu. terkenal gitu ceritanya juga. Di sini kok kayaknya sopo ya teko. Nah ini kalau dibilang kenal, wong itu zamannya sudah jauh, Pak. Ya cuman tahu aja tuh kabarnya saja gitu. Jadi makanya dianggap kenal boleh, dianggap gak kenal boleh. Yang penting ada cerita ini gitu kan. Sudah. Terserah kalian mau pentas pakai part 1, part 2, part 3 lah. Enggak, ini rame loh dulu. Dipentaskan dalam wayang orang rame. Pentaskan dalam wayang orang rame. Iya, soalnya dulu. Soalnya banyak yang tahu juga ada penyatuan antara Ramayana dengan Mahabharata. Jadi ini sudah kreativitas dari penulis, Iya. ya kan? Iya. Nah, kreativitas dari penulis ini terus digunakan untuk pagelaran. Nah, karena ini keluar Ramayana dan keluar Mahabharata, penontonnya sendiri pun seneng. Itu penontonnya itu nonton pagelaran ini kan, terus juga tahu sifat-sifat idolanya itu adalah Pandhawa. Nah ini dua idola ini bisa disatukan di situ, semua pasti seneng ingin tahu juga. Iya ya itu makanya dulu ramai nih. Dan bagus digambarkan dalam pagelaran wayang wong juga bagus, apalagi yang membawakan pinter kayak kecilnya si Baladewa sama Sugriwa itu. Iya. Tuh karakternya ya, pemerannya. Nah, ya jujur gue juga baru tahu cerita begini. Nah, iya mulane. Makanya ini saya sampaikan apa yang ada di situ. Dan saya jadikan satu barang yang menjadi tanda tanya seperti ini tadi itu, yang ada kesamaan jalan cerita itu tak singkir ke gitu, jadi tak jadiin satu ceritanya. Jadi ini yang serius saja. Jadi perjalanannya si Rama, Lesmana, Sinta itu kelihatan kalau di sini tadi kan. Iya. Dari keinginannya itu apa toh? Mengajak generasi, ya kan? Nah, mengajak generasi itu kan banyak generasi apa? Generasi wayang wong juga ada ya. Wayang wong yang sudah tua itu kan juga menginginkan setelah saya nggak ada nanti ya, kalau bisa itu masih ada yang menjalankan. Iya, jangan dimusnahkan. Dan generasi apapun gitu. Iya. Ini kan saya ambil hikmahnya itu gitu ya. Ya sudah, oke Pak, yang ini seri terakhir nih Pak, Pakeman terakhir Ini ya Pak ya. bagus ini, perangnya keral sama orang perangnya bagus ya. Ramayana, orang keral sama orang biasa gitu kan rame itu, perangnya ceruat gitu. Dan Iya, gerakannya kalau wayang kulit bisa menggerakkan kulitnya lah. Pakem serat Ramayana babaran Bali Pustaka. Ini yang paling terakhir ya Pak ya. Juga untuk memperbanyak cerita ya kan, meramaikan cerita sudah ada di tempat kita ini gitu kan. Dan itu menunjukkan kreativitas juga tuh. Iya, kalau mau buat cerita Ramayana, Rama dan Sinta kolosal, yang ini saya anjurkan yang ini. Ini keluarnya banyak nih. Kalau yang lain-lain kan paling cuma segitu aja. Ini tadinya malah ada keluar
peran dari Astina. Kurawa. Heeh. Tuh kan banyak kan. Kurawa itu bisa dikeluarkan di sini, tapi karena itu tidak begitu Penting ya. sambung, tidak begitu sambung kepentingannya Romo kan mau meneliti atau melihat kepribadiannya para satria yang melakukan kebenaran, melakukan keutamaan, melakukan memayu-hayuning jagat. Kalau Kurawa kan enggak itu. Iya. Nah, makanya tak singkirin aja. Kalau di situ Kak Kurawa sama Baladewa berarti artinya. Nah, itu tak ganti Baladewanya ya sudah sendiri saja. Tidak masih melakukan memayu-hayuning jagat. Kalau Kurawa kan enggak. Iya. Nah, Melayu. makanya itu tak satukan itu biar jelas si Romo itu tujuannya apa, untuk regenerasi gitu kan. Iya. Sip. Oke. Sudah jelas. Ya sudah. Akhirnya berakhir juga kisah Rama dan Sinta ini. Ya sudah berakhir, benar berakhir sampai part 3 titik sampai di sini. Jadi ada 3 ya. Romo pertama itu sempurna. Iya, melakukan perjalanan sempurna Ya, dan yang mukso. Terus yang kedua, Romonya sempurna di dalam api sesaji. ini mukso juga. Iya, tapi mukso juga. tapi kan beda caranya. ya, yang ini lewat Sungai api Gangga, sesaji. ini api sesaji. Ya lewat kesucian semua lah, Kali Gangga sama api sesaji. Terus yang ini nites untuk memperpanjang perilaku satria yang memayu-hayuning bawono itu. Jadi dia menginginkan tetap ada yang melestarikan perilaku itu, juga ada yang melestarikan tekad itu, gitu loh, ada artinya. Sip. Oke, so sudah jelas semuanya. Saya ucapkan lagi terima kasih yang sudah melakukan observasi dan see you next episode. Bye bye.